menyentuh istri orang. Tidak dibunuh Tuhan, tapi yang dibunuh adalah anak hasil jinanya. Uza menyentuh tabut Tuhan, langsung dibunuh Tuhan di tempat. Dalam kasus ini, saya melihat ketidakadilan Tuhan Bu Darni yang bernama Yesus menghakimi hamba-hambanya. Daud itu ngambil bini orang, merugikan orang lain Bu Darni. Merugikan Uza, merugikan Uria. Merugikan orang lain, dan bahkan Tuhan melanggar aturannya dalam Imamat pasal 10 nomor 20, barang siapa yang berzina dengan istri orang, dia harus mati. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak menghabisi nyawa Daud, tapi menghabisi anak haramnya. Tapi ceritanya Uza itu sangat tragis. Dia tidak merugikan orang lain. Dia menyentuh tabut Tuhan itu tidak merugikan orang lain. Dan itu bukan perbuatan yang diniatkan untuk jahat. Itu spontanitas, dia nggak sengaja nyentuh tabut karena lembu tergelincir. Justru niatnya baik. Dia ingin menyelamatkan tabut itu. Justru dia malah dibun-bun sama Tuhan. Daud nyentuh yang bukan miliknya. Dikatakan dalam Torah, jangan menginginkan istri sesamamu, jangan menginginkan milik orang lain. Daud menyentuh istri orang lain, menidurinya sampai hamil. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tidak dihabisi di tempat. Tapi malah diganti tumbalnya adalah. Bagaimana jawaban Bu Darni, teman-teman? Menurut dia apakah Tuhan ini adil atau tidak? Simak berikut diskusinya. Membereskan komputernya kali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Darni, selamat malam. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita dialog santai atau ngobrol-ngobrol santai lah. Mungkin lebih tepatnya kita sharing-sharing gitu. Karena kalau debat kayaknya Bu Darni nggak bisa ngalahin saya. Enggak. Enggak lah, sekolahmu aja jauh lebih tinggi. Ya, Bu Darni ini orang baik teman-teman ya. Bu Darni ini orang baik, hanya saja beliau Kristen. Apakah salah menjadi Kristen? Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan Bu Darni. Tetapi kita bisa menyalahkan pilihan Bu Darni. Bu Darninya terlahir dari rahim orang Kristen. Dan beliau diizinkan oleh Allah lahir dari rahim orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Tapi Bu Darni salah dalam memilih. Itu dalam pandangan Islam, walaupun Bu Darni mengakui agama Kristen adalah agama yang benar. Nah, walaupun kita tahu dalam pandangan Islam Kristen itu tidak benar, tapi dalam ranah Indonesia toleransi beragama, kita diizinkan menjalankan agama masing-masing. Maka diskusi yang baik adalah diskusi yang membangun cara berpikir, membangun mindset yang lebih baik, kemudian saling menghargai, kan seperti itu. Saya tidak menganggap Bu Darni kali ini sebagai lawan debat, tapi mungkin saya lebih anggap sebagai teman diskusi. Mungkin pengalaman-pengalaman kita ketika berdiskusi bisa dipaparkan di sini untuk edukasi teman-teman yang ada di bawah. Perlu teman-teman ketahui, bagi penonton saya yang baru ataupun yang sudah lama, Bu Darni ini pernah debat dengan saya, pernah ngobrol-ngobrol, pernah bertengkar juga. Ya pasti yang namanya panas boleh panas, tapi tetap kita ingat kita tinggal di Indonesia, di mana mengedepankan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengikat kita umat beragama dengan aturannya masing-masing. Oke Bu Darni, saya tanggapin sedikit pernyataan Nandar bahwa Bu Darni ini boleh dikatakan lebih Islam daripada Islam. Nah, kalau kita bicara Islam Bu Darni, Islam itu dari kata salam, aslam, dan juga salim. Aslam adalah kata kunci dari Islam itu, yaitu ketundukan kepatuhan kepada semua perintah Tuhan yang benar. Dalam perspektif Bu Darni ini adalah orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Maka Bu Darni sebenarnya kalau seandainya lebih Islam daripada Islam, harus tunduk patuh kepada Yesus, tidak boleh membantah satu ajaran Yesus. Nah, terkadang kita kalau mengusung ayat-ayat Bible ke depan teman-teman Kristen jarang yang betul-betul memahaminya secara tekstual, tapi secara doktrinal, ya. Nah, kita buktikan bukan berarti untuk merendahkan Bu Darni, bukan menyerang Bu Darni, tapi untuk menunjukkan inilah perbedaan kita Islam dan Kristen, ya. Nah, Bu Darni kan mengklaim beliau ini adalah pengikut Yesus, benar gak Bu Darni? Benar kali. Nah, tetapi klaim tanpa pembuktian itu omong kosong. Sama saya bilang, kalau saya bilang saya ini Islam, tapi saya tidak tunduk patuh kepada ajaran Islam, maka saya berdusta, munafik. Nah, orang munafik dengan orang kafir dalam pandangan Islam, musyrik itu sama saja, kekal di neraka. Nah, untuk membuktikan kepada Bu Darni, saya mengajak Bu Darni berpikir jujur dan merenung. Apakah Bu Darni ini pengikut perintah Tuhan dalam perjanjian lama atau Tuhan dalam perjanjian baru, Bu? Untuk konfirmasi Dua-duanya. aja. Dua-duanya.
Berarti memang ada dua entitas ya. Perjanjian baru, sejarah para nabi, mulai Kejadian sampai Maleakhi. Perjanjian baru Oke. dari Matius sampai Wahyu. Itu dia. Nah, Dipakai dua-dua. pertanyaannya adalah Bu Darni ini mati Bu Darni. Kadang mendadak signalnya mati. Sudah bagus. Pakai wifi, memang signalnya itu bermasalah Bu Darni. Iya, kami pun IndiHome suka bermasalah udah. Macet-macet kadang. Sekarang sudah bagus Uni, lanjut. Tadi 613 miswatt. 600 ya. 613 miswatt. Apakah Bu Darni menjalankan itu semua? Nah, itu sudah disempurnakan di dalam Yesus. Hukum kasih. Iya, maksud penyempurnaan itu gimana? Kita ini masih ambigu. Sampai detik ini saya masih mencari tahu apa yang dimaksud dengan menyempurnakan gitu. Karena Bu Darni harus tahu dalam pandangan Advent kan masih menjalankan hukum Taurat yang seremonial. Atau Yang masih dilakukan atau tidak? Hukum moral. Yang hukum moral. Ya, maksudnya 10 yang hukum moral. 600 miswatt dikerjakan, kan 600 miswatt itu di dalamnya seremonial dan moral kan? Iya. Nah, apakah Bu Darni menjalankan 600 miswatt itu? Enggak semuanya. Karena itu tadi udah dipersatukan di dalam Yesus. Dalam yang hukum kasih. bagaimana cara memilahnya itu? Sebagai orang Advent, karena Advent ini kan beda dengan Protestan lain nih. Advent itu tidak ada makanan-makanan kosher gitu. Lalu memilah-milahnya seperti apa? Bagaimana metode memilah mana yang dilakukan, mana yang tidak itu gimana? Silakan Bu Darni jelaskan aja coba. Tadi sini sharing-sharing Kalau aja. kalau di Advent itu makanan itu masih tetap ada halal dan haram, ya. Dan hukum 10 itu memang itu nggak bisa dirubah. Yang disempurnakan adalah contoh. Kalau kita mencuri, dipotong tangan, kan begitu di zaman Perjanjian Lama. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, disempurnakan setelah kedatangan Yesus di dalam kasih. Itu dia jadinya. Itu makanya Disempurnakan ada itu maksudnya diapain? Disempurnakan itu dirubah sama Yesus ya? Disempurnakan menjadi hukum kasih gitu. Karena dihukum dihukum 600 sekian miswatt itu, jadi disempurnakan di dalam Yesus menjadi hukum kasih. Gitu dia. Jadi dulu mata ganti mata, Yesus datang dirubah, tidak lagi mata ganti mata. Enggak lagi mata ganti mata. Makanya ada jadi, hukum kasih. Bisa nggak dikatakan Yesus ini merubah hukum Allah Bapa? Karena dia Tuhan, sukanya. Iya, maksudnya enggak, saya nggak nanya kan dia Tuhan. Iya, maksudnya betul nggak dia datang merubah hukum yang diberikan kepada Musa oleh Allah Bapa? Dia datang menggenapi. Iya, saya paham. Aku datang bukan mengurangi, tapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Iya, saya paham itu. Saya bahkan hafal ayatnya itu. Contoh, sebentar ya, contoh. Waktu hari Sabat ngambil apa? Padi. Nah, kan gitu orang Yahudi dulu. Gak boleh, kan begitu. Datang Yesus. Boleh mengambil ketika lapar. Nah, waktu domba jatuh ke jurang. Kalau di orang Yahudi, gak boleh itu ditolong. Biarkan mati. Nah, datang Yesus. Mana lebih baik kau tolong dombamu atau kau biarkan jatuh ke jurang itu, kan begitu. Jadi yang begitu-begitulah yang disempurnakan Yesus, gitu sayang. Iya, jadi secara tidak langsung hukum yang diberikan kepada Musa ada yang tidak berlaku lagi, dirubah sama Yesus. Iyalah, itu tadi mata ganti mata, itu tadi orang nggak boleh ini, nggak boleh menolak domba kalau jatuh ke jurang. Nah, yang kayak gitulah, ada istiadat yang seperti itulah disempurnakan. Diyakini menyempurnakan begitu. Oke, buat teman-teman yang di YouTube, mohon maaf kalau live streaming kita itu terganggu dengan adanya terpotong-potong ya, karena signal saya kurang bagus. Ya, signal saya kurang bagus.
memang keadaannya begitu. Ini teknis. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa mencari solusi supaya signalnya tidak lagi terganggu. Nah, mungkin suatu saat kalau saya lagi diskusi tiba-tiba hilang. Ya, saya mohon dimaklumi buat teman-teman semua yang di YouTube ya. Oke. Nah, bagaimana pandangan Bu Darni terkait tentang orang-orang Kristen Katolik dan Protestan lainnya yang berbeda tentang makanan? Maksudnya gini, apakah ketika Bu Darni menjadi Advent nggak makan babi, nggak makan makanan yang tidak haram, itu ada nggak kaitannya dengan keselamatan? Setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan, berarti kita dikatakan Islam kalau kita menurut. Nah, Islam kan Ya, artinya patuh. tunduk kepada Tuhan. Betul. Nah, jadi kalau kita tunduk kepada Tuhan, apa-apa perintahnya kita harus setia dong untuk patuh kepadanya. Jadi teman-teman di luar dari Advent memakan itu, tidak berhari Sabat, kan begitu. Itu nggak ranahku untuk menghukuminya. Mungkin pada saat ini begitulah dulu mereka yang tahu. Itulah dulu mereka pelajari. Nah, makanya ada perdiskusian seperti ini. Kalau ada teman-teman mendengarkan, ya belajar dia. Dibuka Bible itu. Kalau memang benar, ikutin. Kalau masih bebal kita, berarti kita masih tetap di dalam itu. Gitu. Itu menurut saya. Saya nggak berani Bukan, saya bilangkan saya mereka yang itu saya tanya tuh gini. sesat. Ini enggak. Bu, enggak, kita nggak usah. Kita tidak usah menghakimi mereka. Yang saya tanya adalah dalam pandangan pribadi Bu Darni tidak memakan itu karena takut masuk neraka atau gimana? Karena secara konsekuensi kalau Bu Darni pun tidak menghakimi mereka dengan mengakui kalau dengan mengikuti makanan kosher ini bisa masuk surga, sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. Cuman kita mau tahu nih, kalau dalam pandangan teologi Advent, orang yang tidak makan makanan kosher itu selamat atau tidak selamat? Kalau selamat berarti nggak masalah makan babi, karena ya nggak mempengaruhi keselamatan gitu loh, paham nggak? Paham. Nah, itu tadi patuh, kita patuh kepada perintahnya. Dan juga kan udah kita baca tadi kan Nandar, Yesaya 66 ayat 17, yang pemakan itu dilenyapkan katanya. Nah, kalau sudah tahu kita seperti itu firman Tuhan, ya takutlah kita. Ya kan? Kalau kita mau melanggar, ya urusan kita. Ya, kembali lagi kepada masing-masing, karena kita diberikan kebebasan untuk memilih, gitu sayang. Oke, kembali lagi saya katakan dan tekankan hari ini kita tidak berdebat dengan Bu Darni karena saya memang sudah Halo Uni masih nge-lag nih. ya nggak apa-apa, cuman saya kalau gini Bu Darni, sorry ya buat teman-teman yang di YouTube, lagi-lagi saya minta maaf kalau nge-lag, saya benar-benar minta maaf dengan sangat yang di YouTube. Jadi gini, kalau debat dengan Bu Darni itu saya anggap kayak saya membuang energi nanti. Karena Bu Darni itu tidak jadi lawan debat gitu loh. Bukan merendahkan tidak, tapi saya melihat keteguhan kalian dalam iman kalian. Jadi apapun pembicaraan kita itu tidak ada implikasi baik buat kita berdua gitu. Ya mending saya hargai saja Bu Darni dengan keyakinannya. Kan bisa dengar juga Tamuna dengan keyakinannya. Iya tapi nggak apa-apa lah, mending Bu Darni mendebat saya aja udah. Saya kasih kesempatan Bu Darni untuk mendebat saya aja. Silakan Bu Darni. Gini, boleh ya? Oke, aku bertanya ya. Nah, boleh. Selama ini kan aku dengar dari teman-teman bertanya. Selama ini kan aku dengar dari teman-teman apologi Islam, katanya Yesus itu kan menikah. Ya kan? Yesus menikah. Nah, aku kan sering kali di roomnya siapa ya? Papa mudanya siapa? Papa muda. Tapi gembala. Bukan. Ada yang Pak Ustadz satu lagi. Aduh, kok jadi lupa aku dia.
pakai gembala. Intinya apa, Bu? Silakan tanya Nah, Umi Ripa. Intinya aku apa sering enggak? di roomnya kan, aku sering di roomnya. Lalu dia mengatakan dengan rincinya bahwasanya Yesus itu menikah. Oke? Nah, sementara aku juga mendengarkan dari teman-teman Muslim bahwasanya sebenarnya kamilah Islam pengikut Yesus. Kan begitu? Kamilah sebenarnya pengikut setia Yesus. Nah, Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Kan begitu? Aku juga mengimani itu. Yesus adalah Isa Al-Masih. Yesus bahasa Yunani, Yeshua HaMashiach bahasa Ibrani, dan Isa Al-Masih bahasa Aramek. Ya kan? Itu satu pribadi itu. Betul, aku yakin dan percaya benar itu. Tapi di antara ketiga ini, di antara kita-kita yang beriman ini, ada yang memutarbalikkan fakta. Atau muslimkah atau kristenkah, adalah itu. Pasti ada yang benar, kan begitu? Nah, sekarang aku mau bertanya, kalau memang teman-teman muslim mengatakan bahwasanya Isa itu adalah Yesus, aku ya, yes. Aku percaya Isa itu adalah Yesus. Kalau memang teman-teman muslim percaya serupanya Isa dengan Yesus, tetapi selalu teman-teman muslim mengatakan Yesus menikah. Sekarang tunjukkan data di dalam Al-Quran Isa Al-Masih itu menikah. Oke. Bu Darni, kami menjawab bukan seperti yang Bu Darni mau, tapi seperti yang kami tahu. Yes. Oke. Di dalam Quran itu ada istilah generalisir namanya. Ketika Allah berfirman seperti ini, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Maka Allah memberitahu pada dasarnya kecenderungan manusia itu syahwatnya kepada wanita. Paham nggak? Allah generalisir tuh. Allah nggak bicara tentang orang yang hombreng. Walaupun ada orang yang hombreng, artinya itu menyimpang. Artinya Allah menyebutkan normalnya. Nah, dalil secara tegas Isa menikah itu ndak ada. Tapi dalil generalisirnya ada. Bahwa para rasul itu mereka diberikan pasangan dan keturunan. Nah, itu nanti sama Nandar ada ayatnya itu. Nah, jadi ketika dikatakan para rasul itu diberikan keturunan dan pasangan, secara tidak langsung sudah membuktikan bahwa Nabi Isa yang adalah rasul dalam kaidah Islam itu pasti punya pasangan. Dan sebenarnya Bu Darni minta maaf. Saya tidak tahu kenapa Yesus menikah ini menjadi aib dalam pandangan Bu Darni dan teman-teman Kristen. Sementara Bu Darni dan saya percaya dia laki-laki normal. Laki-laki yang tidak punya kekurangan. 100% manusia sejati. Menikah itu natural. Menikah itu natural. Suka kepada perempuan itu natural. Saya paham kenapa umat Kristen tidak terima Yesus menikah, karena secara rasional Tuhan tidak mungkin punya keturunan atau punya istri. Tapi anehnya, teman-teman Kristen yang menolak Yesus itu punya istri, menerima dia punya ibu. Sebenarnya status sosial yang dia pikul sebagai seorang anak itu sudah membuktikan kalau dia adalah manusia normal. Tapi lucunya adalah Bu Darni tidak terima dia menikah, tapi terima dia punya ibu kandung sebagai Tuhan. Nah, itu satu. Yang kedua adalah gini, sebenarnya Bu Darni, kalau saya boleh menyampaikan sebuah statement, saya tidak berhak menuduh Yesus menikah, tapi Bu Darni juga tidak berhak menuduh dia tidak menikah. Kenapa? Sama seperti saya yang tidak mendapatkan informasi lengkap tentang Yesus, Bu Darni juga tidak. Kenapa? Bu Darni hanya mendapatkan informasi tentang Yesus selama kurang lebih 3 tahun, dan itu pun tidak detail. Ada kehidupan Yesus yang kita tidak pernah tahu dan tidak terdokumentasi. Jadi ketika saya mengatakan Yesus menikah, tidak boleh, karena nggak ada dalilnya.
Sama, nggak boleh juga Bu Darni mengatakan dia tidak menikah karena nggak ada dalilnya, kecuali ada penegasan Yesus yang berkata bahwa dia tidak akan pernah menikah, atau ada penegasan bahwa dia tidak mungkin menikah. Tapi itu tidak ada, maka kita sama posisinya. Posisi saya tidak boleh menuduh dia menikah, sama seperti Bu Darni juga tidak boleh menuduh dia tidak menikah. Jadi 50-50 sama aja. Cuman karena Bu Darni Kristen menuhankan Yesus, pastilah Bu Darni menolak dengan tegas dia menikah dengan alasan apapun. Walaupun tidak ada dalilnya yang mengatakan dia sama sekali tidak menikah. Kalau ada indikator itu ciri-ciri bahwa dia tidak menikah tuh boleh, nggak apa-apa dikasih tahu ke kita. Tapi kan kita tahu semua penulis kitab Bu Darni yang diklaim penulis Lukas, Matius, Markus, Yohanes itu tidak merinci bahwa dia itu tidak menikah. Hanya menjelaskan kehidupan dia ketika menjadi rabi dan guru. Bukan kehidupan pribadinya. Karena memang kita tidak dapat kehidupan pribadi Yesus secara terperinci dalam Bible itu sendiri. Seperti itu Bu Darni. Iya, nah jadi aku kan yang sering aku dengar, oh Papa Muda L, Bapak itu kan Ustadz, tahu kan? Kenal sekarang, Papa Muda L, apanya, profilnya. Nah, dialah yang mengatakan juga dan Uni juga dan semua banyak apologet Islam saya dengar ya. Aku kan selalu sering dibawa nonton, nggak pun aku naik dibawa nonton. Nah, walaupun kita nggak pernah jumpa diskusi selama bertahun-tahun ini, tapi aku dibawa ambil buku, ambil pena. Saya tulisin apa-apa yang kalian bicarakan tentang kekristenan. Makanya saya catat nanti suatu waktu nanti aku mau bertanya sama teman-teman Muslim. Nah, inilah saatnya kan. Nah, teman-teman Muslim selalu mengatakan Yesus itu kan menikah. Sementara kenapa kami tidak mengimani Yesus menikah? Karena tubuhnya sewaktu di bumi ini tubuh kemuliaan yang kudus. Nah, dan tidak ada memikirkan tentang hal-hal daging, hal-hal nafsu Yesus. Makanya kami tidak ada percaya Yesus itu menikah. Dan kenapa penulis juga tidak menuliskan Yesus menikah? Karena dia, Yohanes mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, Yesus ini berasal dari Elohim, firman Elohim yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, berarti dia adalah wujud daripada Elohim. Gimana Elohim bisa menikah walaupun wujudnya manusia datang ke bumi? Karena tubuhnya itu yang di bawah ini, yang di bumi ini sewaktu turun ke bumi, itu tubuh kemuliaan, tubuh kudus. Nah, gitu dia. Jadi makanya umat Kristen tidak ada satupun percaya bahwasanya Yesus ini menikah. Nah, mengatakan Yesus kami itu menikah. Ya kami ya sedih dong. Nah, gitu. Sedih dong. Marah juga enggak pun kami marah. Enggak perlunya dibela Tuhan Yesus itu. Karena dia sekarang berada di kerajaan surga. Berkuasa. Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Sedangkan di buku kalian juga Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi enggak perlu sebenarnya dibela-bela Yesus. Cuman kami sedih aja. Kalian mengatakan Yesus itu menikah. Istrinya 3 malahan. Dibilang Papa Muda L, istrinya 3. Maria Magdalena. Siapa satu lagi itu yang perempuan yang 3 itu? 3 katanya istrinya. Nah di situ kami lucu. Sebenarnya ada lucunya, ada terheran-herannya, ada sedihnya. Semua campur baur. Sementara Yesus ini kan tubuhnya tubuh kudus, tubuh mulia. Jadi dia nggak mungkin menikah. Gitu dia. Silakan Umi. Ini Ya. datang lagi nih. Apa yang disampaikan Bu Darni semua adalah doktrin gereja. Saya sudah tahu itu bertahun-tahun lamanya. Nah, saya sudah bilang, keyakinan itu tidak bisa dibantah dan tidak bisa diperdebatkan. Kalau ada orang percaya sendal adalah sepatu, dia mengatakan saya yakin, maka kita tidak bisa paksa dia untuk memahami bahwa sendal bukanlah sepatu. Itu dulu yang harus diterima. Ya. Lanjut, saya mendengarkan Bu Darni menjelaskan alasan tidak mungkin menerima Yesus menikah. Salah satunya adalah
Karena Bu Darni menganggap tubuhnya Yesus itu kudus. Saya tidak mengerti apa kaitannya dengan pernikahan. Apakah Bu Darni menganggap hubungan seksual itu perbuatan keji yang tak pantas dilakukan? Atau bagaimana? Karena Bu Darni kalau lihat dalam Lukas pasal 1 nomor 70 dikatakan, semua nabi-nabi itu kudus. Silakan dibuka Lukas pasal 1 nomor 70. Silakan dibaca Iya. di ayat itu. Semua nabi itu kudus ya, kudus. Dan rata-rata nabi-nabi dalam kitab Bu Darni itu juga menikah, berhubungan seksual. Ya, Jadi tidak para ada nabi, kaitannya Bu Darni. Tidak ada kaitannya berhubungan seksual itu merusak kekudusan. Karena kudus beda itu dengan bukan Yesus. Ya nanti Bu Darni boleh tanggapi. Silakan. Ya karena kalau saya tanya ke Bu Darni nanti bahwa berhubungan seksual merusak kekudusan ayatnya mana, nanti Bu Darni harus tunjukin. Nah, karena kan alasan Bu Darni mengatakan Yesus tidak mungkin menikah, karena Bu Darni bilang dia itu tubuhnya kudus. Lalu apa urusannya tubuh dia yang kudus dengan pernikahan? Pernikahan itu suatu yang kudus di mata Tuhan, karena Tuhan perintahkan. Kudus dan tidak kudusnya seseorang itu dalam ranah teologi kan karena orang itu melakukan dosa. Apakah berhubungan seksual itu sebuah dosa? Sebuah kejijian? Karena bingungnya nanti ketika dianggap hubungan seksual itu sebuah kejijian atau dosa, berarti Tuhan dalam perjanjian lama memerintahkan manusia berbuat dosa. Karena Tuhan sendiri yang menciptakan alat vital. Tuhan sendiri yang memerintahkan manusia beranak pinak. Gak ada ceritanya orang kesenggol bisa beranak, berhubungan seksual dia. Jadi kalau Bu Darni bilang tubuhnya kudus makanya tidak mungkin menikah, korelasinya dengan alasan tidak menikah apa? Toh para nabi semuanya kudus, Lukas 1:70, dan mereka menikah. Jadi lagi-lagi saya di sini dibuat dibuat heran dengan teman-teman Kristen termasuk terkhusus Bu Darni. Yesus menikah yang adalah naturnya manusia itu dianggap menjijikkan dan tidak pantas, sementara tubuh yang dikatakan kudus, mohon maaf, itu keluar dari misfi wanita, di mana tempat kita buang air kecil. Bahkan alat vital yang digunakan untuk bereproduksi. Jadi tidak konsisten ujung-ujungnya gitu loh. Kalau memang kita akui tubuhnya kudus, dia nggak boleh ternista, terhina sama sekali. Ini berhubungan seksual dianggap sesuatu kejijian. Padahal itu perintah Tuhan dan naturnya manusia. Tuhan yang menciptakan alat vital kita itu bisa dipakai buat bereproduksi. Tanpa bereproduksi, kita tidak bisa melahirkan generasi-generasi hamba-hamba Tuhan yang lain. Lalu apa alasan bereproduksi dikatakan sebuah perbuatan yang melanggar kekudusan Tuhan? Sementara Tuhan yang diklaim kudus tersebut lahir dari rahim seorang wanita. Seperti itu. Jadi saya justru heran kenapa teman-teman Kristen itu menolak Yesus menikah, sementara dia dipercaya sebagai 100% pria, normal, sehat, nggak ada kekurangan. Dan tapi diterima punya ibu kandung gitu. Ini kayak nggak adil buat Yesus gitu loh. Kecuali memang ada tertulis bahwa dia mengatakan saya tidak suka perempuan, saya nggak mau nikah gitu. Baru bisa kita terima. Lukas 1 tadi ayat 70 ya. Semua nabi itu kudus. Ya betul, karena semua nabi yang ada di muka bumi ini kudus. Karena itu adalah utusan siapa? Utusan Elohim. Berbeda dengan Yesus. Yesus itu bukan manusia biasa. Dia itu adalah datang dari pribadi Elohim. Nah, dia dan tugasnya datang, ya. Tujuannya datang bukan untuk mau menikah ke bumi ini. Tujuannya datang bukan untuk membuat keluarga, enggak, ya. Nih ya, karena misinya yang berfokus pada pelayanan, pengajaran dan pengorbanan diri untuk menebus dosa manusia yang membutuhkan dedikasi total tanpa terbagi, ya. Jadi kalau punya istri dia kan nggak fokus nanti tujuan keselamatannya untuk manusia yang membutuhkan dedikasi total tanpa berbagi sebagai mempelai rohani bagi gereja
Fokusnya adalah keselamatan universal, ya, keselamatan global, bukan membangun keluarga fisik. Kedatangan Yesus, begitu ya. Nah, fokus pada misi utama. Pelayanan Yesus terbatas dalam waktu dan tujuan. Pernikahan akan menjadi pengalih perhatian dari misi penebusan yang harus diselesaikan. Ya, gitu dia. Jadi makanya juga para pastor itu nggak menikah. Sebenarnya misinya ada, tapi kalau ada menyalahgunakan jadi aneh-aneh kan. Nah, dedikasi total. Yesus hidup sebagai penyembuh dan pengajar yang berpindah-pindah, yang tidak memungkinkan untuk memenuhi peran sebagai suami, ayah secara layak. Karena dia kan pindah-pindah selalu. Kadang dia pergi ke Nazaret, pergi dia ke sana ke Judea, pergi dia datang ke dunia ini bukan mau menikah. Itu ya. Tanda kerajaan surga melalui tidak menikah. Yesus menunjukkan bahwa fokus tertinggi adalah pada kerajaan Elohim, ajarannya kepada manusia, ya. Gitu dia. Yesus membuktikan bahwa hidup tidak menikah bukanlah suatu aib, melainkan pilihan yang sah demi pelayanan. Nah, jadi kalau ada pun para pendeta, kalau dia bisa tahan, gak menikah kalau dalam pelayanan penginjilannya, hidupnya itu teratur. Kadang perempuan ini kan banyak kali, kadang permintaannya. Jadi kadang terbengkalai urusan penginjilannya. Itu makanya Yesus waktu datang ke bumi ini, gak ada misinya untuk menikah, tapi untuk penginjilan untuk global. Itu ya. Terus dalam teologi Kristen, Yesus dianggap sebagai mempelai pria bagi gereja, umat manusia, yang merupakan bentuk kasih yang lebih luas daripada pernikahan fisik. Itulah gunanya Yesus datang ke bumi ini. Karena dia juga bukan manusia biasa seperti kita ini, manusia yang gampang berdosa, yang suka berbuat dosa. Yesus tidak. Yesus ini kan pribadi Elohim yang berinkarnasi menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus datang ke bumi untuk misi penyelamatan dunia, bukan misi untuk menikah. Nah, itu ya. Itu dia, Rifa. Silakan. Oke. Bu Darni dari tadi berulang-ulang menjelaskan keinginan Yesus datang ke dunia. Dan Bu Darni bilang salah satu misinya tidak menikah. Bisa nggak Bu Darni tunjukin pernyataan Yesus kalau dia datang itu salah satunya tidak untuk menikah? Karena gini Bu Darni, kenapa saya tanyakan itu? Bu Darni sedang menjelaskan kehendak keinginan seseorang. Tidak ada satupun yang tahu keinginan seseorang, kecuali orang itu menceritakan keinginannya kepada orang lain, Bu Darni. Paham nggak? Kecuali Bu Darni adalah orang yang masuk ke dalam pikirannya atau Bu Darni tahu persis pikirannya. Yang Bu Darni jelaskan tadi itu adalah pandangan orang Kristen terkait Yesus, bukan pandangan Yesus terhadap keinginannya sendiri. Jadi Bu Darni Menyelamatkan yang hilang. Ya, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia datang bukan untuk tebar pesona nafsu dunia, mau kawin, corot sana, corot sini. Enggak, tadi saya belum isinya enggak kayak gitu. Belum, tunggu dulu. Bu Darni, izin. Enggak, tadi saya kepotong karena saya nge-lag. Signalnya hilang. Bukan diam. Kirain jadi penekanan diam. Saya enggak, belum. Penekanan saya adalah semua penjelasan Bu Darni itu bukan penjelasan dari Yesus, tapi Bu Darni menjelaskan keinginan Yesus yang dalilnya kita nggak tahu ada di mana. Bu Darni yang menjelaskan keinginan Yesus, bukan Yesus yang menjelaskan keinginannya kepada kita. Itu ya. Dan itu doktrin, nggak masalah. Nggak masalah, itu tuh setiap orang Kristen berhak kok untuk percaya dengan hal itu. Masalahnya kita kan diskusi. Diskusi itu kan kita menggali informasi sedalam-dalamnya, membahas topik-topik yang memang berbeda atau sama di antara kita sehingga kita dapat konklusi. Maka saya menanggapinya dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang saya ajukan dari tadi adalah, coba tunjukin semua penjelasan Bu Darni itu adalah memang penjelasan Yesus. Artinya saya minta dalil gitu.
bahwa Yesus yang Mm-mm. menjelaskan seperti itu. Kalau Yesus tidak pernah menjelaskan seperti itu, saya bingung kok Bu Darni bisa tahu gitu loh. Mm-mm. Kok bisa tahu kalau Yesus itu datang tidak mau menikah? Ya, Markus 1 ayat 38 jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Nah itu untuk memberitakan Injilnya dia. Nah, misi melakukan kehendak Bapa, kehendak Elohim. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga. Oh, merinding aku. Ini pun kalian bantah, nggak tahu lagi aku. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Elohim yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, itu makanya firman itu, ucapan-ucapan Elohim itu semua diselesaikan oleh siapa? Yang berwujud ini. Nah, pribadi Elohim ini. Dialah yang menyelesaikan semua apa yang diinginkan, dikehendaki oleh siapa? Elohim. Misi membawa terang dan kebenaran. Itunya pekerjaannya datang ke bumi, bukan mau kawin-kawin. Yohanes 12 ayat 46 sampai 47. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan tinggal di dalam kegelapan. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ya, aku datang bukan untuk mencari perempuan, katanya. Dia datang untuk menyelamatkan dunia ini. Ya, amanat agung ini ada misinya untuk murid-murid. Matius 28 ayat 19. Walaupun ini ayat sisipan, ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itulah misi kedatangan Yesus ke bumi ini. Bukan misi mau cari wanita lebih banyak, berganti-ganti perempuan. Enggak ada misinya, enggak ada terpikir olehnya, karena dia tidak ada keinginan daging di tubuhnya, enggak ada. Manusia yang mempunyai keinginan daging, kawin lalap terus kawin. Udah satu istrinya kurang montok, tukar lagi sampai 15 istrinya. Yesus tidak seperti itu, dia kudus. Tubuhnya itu kudus, tubuhnya itu tubuh kemuliaan sewaktu dia berada di muka bumi ini. Jadi kalian teman-teman muslim, jangan ada kalian lagi berpikiran seperti itu. Yesus kawin, ini datanya misinya datang untuk menyelamatkan manusia. Nah, itu dia membawa terang. Kalau kawin-kawin bukan membawa terang, itu nafsu dunia, nafsu manusia, itu manusia yang berdosa yang ada di muka bumi ini. Tetapi karena dia adalah Tuhan, gak ada sedikit pun terpikir olehnya untuk menikah. Karena dia misi penyelamatan dunia. Sekian. Silakan Umi. Terima kasih. Sebentar, Bu Darni Dari kok mengakui tadi saya ayat lagi-lagi sifat. Lanjut. Jangan sampai kalian dulu yang ngomong. Biarlah aku yang bilang. Kalian kan udah tahu itu. Oke. Silakan. Ya, jadi Bu Darni mengakui ya di Bible ada ayat sisipan. Oke. Enggak apa-apa, ayat Bayangkan Bu pelengkapnya Darni itu. menjelaskan Ayat pelengkap. kitab dari ayat yang dari kitab yang punya ayat sisipan. Lalu kemudian yang saya tanyakan itu adalah pengajaran Yesus tentang dirinya yang tidak menikah. Lagi-lagi saya tidak mendapatkan keterangan itu karena Bu Darni membawakan dalil yang diinterpretasi kemudian. Nah, tadi saya tertarik dengan ayat yang membuat Bu Darni merinding. Aku datang untuk mengikuti perintah Allah Bapa yang mengutus aku. Coba diulangi ayatnya Bu Darni. Saya juga merinding dengar ayat itu. Silakan. Ini sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia. Dia ini hakikatnya Elohim, ya, yang telah mengutus aku. Mengutus aku itu maksudnya ini pribadi Elohim yang menghambakan diri turun ke bumi agar bisa berinteraksi dengan manusia. Itu dia. Oke, udah dibaca ya. Nah, sekarang saya mau tanya Bu Darni, jawab jujur, apakah beranak pinak dan kawin mawin itu perintah Elohim kepada manusia?
Kepada manusia, yes. Supaya bertambah banyak Yesus cucu. manusia Beranak bukan? cucu lah. Penuhilah muka Yes. bumi ini. Gitu. Perintah Elohim itu. Yes. Dan Yesus datang untuk mengikuti perintah Elohim kepada manusia. Yesus Dia ini, manusia bukan? Yesus ini wujud Elohim. Dia nggak kawin. Dia wujudnya. Dia Tuhan. Nggak Saya sama dengan tanya kita dua manusia. pertanyaan saja. Saya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apakah perintah kawin mawin itu perintah Elohim kepada manusia? Iya, untuk manusia ya, untuk manusia di bumi. Betul. Oke, Yesus itu manusia di bumi enggak? Dia itu adalah wujud daripada Elohim di bumi. Datang sebagai Dia manusia. manusia di bumi enggak? Manusia di bumi, wujudnya Elohim dia. Ketika Elohim memerintahkan manusia untuk beranak pinak di muka bumi, kalau Yesus beranak pinak, dia mengikuti perintah Elohim atau melanggar Beda, dia perintah nggak ikut Elohim? serta di situ. Dia yang membuat pemerintah itu. Karena dia Allah Elohim itu, dia itu Bapa itu sendiri. Yesus. Udah jadi oneness Bu Darni? Nggak apa-apa oneness. Aku di tengah-tengah oneness dan Tritunggal. Ketika Yesus mati di tiang salib, Bapak ikut mati enggak? Yang disalib itu ke dagingnya, kemanusiaannya, yang datang Kalau sebagai yang disalib manusia. dagingnya. Ya, Kalau yang enggak menikah, yang nggak menikah, ya tubuh kemuliaan itu nggak menikah. Mbak perhatikan teman-teman ya. Yes. Ketika Elohim memerintahkan manusia di muka bumi untuk beranak pinak, maka justru Yesus tidak melakukan itu. Justru Yesus sebagai manusia di muka bumi yang memberi contoh mengikuti perintah Elohim itu melanggar perintah Elohim. Itu Karena perintahnya Elohim itu, pertama Umi. menciptakan manusia dan menyebarkannya di muka bumi, menyuruh, memerintah untuk beranak cuculah kalian. Betul. Waktu dia memerintahkan itu, Tiba-tiba dia sudah di mengutus situ. dirinya Ucapannya sendiri itu. menjadi manusia. Umi, Sebentar. itu waktu dia berkata seperti itu, beranak cuculah, Yesus itu yang ngomong itu dalam keadaan ilahinya. Jangan salah kalian, di perjanjian lama itu ucapan Yesus sudah ada, tapi dalam bentuk ilahi, belum bentuk nama manusia, dalam nama Yesus. Tidak, dia masih nama Elohim di sana. Nah, dia itu yang memerintahkan itu. Jadi Berarti dia turun ke bumi, turun dia ke melakukan bumi. segala Waktu turun dia ke bumi, dia juga itu, dia kan pribadi berarti Elohim. yang melakukan segala perbuatan Bu Darni. Oh, Bentar. Berarti yang melakukan segala perbuatan di dalam perjanjian lama itu adalah Yesus. yes, ilahinya, betul. Hakikatnya Yesus. Oke. Dalam bentuk Berarti ilahi. yang memerangi suku Amalek. Iya, ada. Udah, sorry ya. Udah. Seperti Ya. yang saya bilang. Ya, seperti yang saya bilang bahwa signal saya tidak baik-baik saja. Jadi suatu saat dia lancar, nanti juga nggak bagus. Nah, sekarang saya tanya, berarti Tuhan yang memerangi suku Amalek turun-temurun itu adalah Yesus sendiri ya? Iya, dalam bentuk Elohim, ilahinya. Berarti Yesus pernah berperang ya? Katanya Yesus nggak suka berperang, tapi ternyata dia berperang. Nah, itulah di perjanjian lama. Di perjanjian barunya disempurnakannya. Hiduplah Dan dalam yang kasih. membunuh Uza itu juga Yesus berarti ya? Iya, Yang membunuh perintahnya itu. Uza. Yes, perintahnya belum dalam nama Bukan. Yesus ya. Yang Uza itu bukan diperintahkan, bukan. Uza itu yang membunuh Elohim. Berarti itu Yesus yang membunuh Uza. Yes, belum nama Yesus, tapi itu ilahinya masih Elohim. Hakikatnya Ya, Yesus. tapi tetap dia kan? Iya, tetap dia. kan? Iya, betul. Berarti dia pernah membunuh orang tanpa nggak bersalah gitu ya? Iya, memang begitulah Tuhan ini, Elohim ini di perjanjian lama. Kenapa disuruhnya Musa membunuh? Semua habisi kan Bukan. kata Elohim. Karena Di penyembah Uza berhala. itu Bu Darni, izin. Uza itu bukan Musa yang membunuh, tapi Elohim sendiri yang membunuh. Gara-gara dia nggak sengaja pegang tabut Tuhan waktu lembu-lembu membawa tergelincir. Jadi 10 perintah Uza itu ini ya. dibunuh Tuhan karena nggak sengaja. Sementara Karena dilarang, Elohim jangan yang dipegang. membunuh Uza, sebentar Bu Darni izin. Sementara Uza yang dibunuh Tuhan karena nggak sengaja pegang tabut Tuhan ini di tempat dibunuh, nggak dikasih kesempatan bertobat.
Tuhan yang membunuh Uza ini adalah Tuhan yang sama yang membebaskan Iya dong. Paulus karena membunuh Stefanus. Ya, Tuhan yang sama, nggak ada dua Tuhan, satu. Ehad, tauhid. Jadi kalau Uza dibunuh Tuhan di tempat karena nggak sengaja pegang tabut Tuhan. Tapi kalau Paulus diselamatkan walaupun pernah membunuh Stefanus. Iya, begitulah apanya sejarahnya. Nggak bisa. Maka itu bukan Tuhan yang benar dalam Islam. Jadi saya menyampaikan kaidah Tuhan di dalam agama Islam. Gitu. Jadi di dalam Islam kami sebentar. Oh, belum. Sebentar Bu Dani. Ini saya tambahkan lagi Bu Dani ya. Saya Yes. tambahkan lagi. Ya, Boleh, saya tambahkan boleh. lagi Bu Dani ya. Daud menyentuh istri orang. Tidak dibunuh Tuhan, tapi yang dibunuh adalah anak hasil jinanya. Uza menyentuh tabut Tuhan, langsung dibunuh Tuhan di tempat. Dalam kasus ini, saya melihat ketidakadilan Tuhan Bu Darni yang bernama Yesus menghakimi hamba-hambanya. Daud itu ngambil bini orang, merugikan orang lain Bu Darni. Merugikan merugikan Uria. Merugikan orang lain, dan bahkan Tuhan melanggar aturannya dalam Imamat pasal 10 nomor 20, barang siapa yang berzina dengan istri orang dia yang harus mati. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak menghabisi nyawa Daud, tapi menghabisi anak haramnya. Tapi ceritanya Uza itu sangat tragis. Dia tidak merugikan orang lain. Dia menyentuh tabut Tuhan itu tidak merugikan orang lain. Dan itu bukan perbuatan yang diniatkan untuk jahat. Itu spontanitas, dia nggak sengaja nyentuh tabut. Karena lembut tergelincir, justru niatnya baik. Dia ingin menyelamatkan tabut itu. Justru dia malah dibun-bun sama Tuhan. Daud nyentuh yang bukan miliknya. Dikatakan dalam Torah, jangan menginginkan istri sesamamu. Jangan menginginkan milik orang lain. Daud menyentuh istri orang lain, menidurinya sampai hamil. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tidak dihabisi di tempat. Tapi malah diganti tumbalnya adalah anak haramnya. Apakah menurut Bu Darni Tuhan Bu Darni ini adil? Silakan dijawab. Anak jinahnya. Oke, tadi kan sudah tadi kan sudah kita bahas tentang si Uja tadi ya. Si Uja tadi kenapa dia dibunuh? Karena dia melanggar peraturan, menjamah tabut itu. Nah, kalau sudah itu perintah Tuhan, no comment ya. Sekarang Paulus, kenapa Paulus yang sebelumnya membunuh murid-murid Yesus yang pengikut setia Yesus, kenapa jadi ditolong, jadi dibuat jadi rasul, kan seperti itu. Nah, itu kuasa Tuhan. Tentu Tuhan Yesus memilih Paulus, menobatkan Paulus agar dia meneruskan penginjilan ke masa depan. Itu dia. Itu juga tindakan Tuhan. Kalau sudah Tuhan membuat seperti itu, no comment. Siapa kita manusia untuk mengkomentari Tuhan? Nah, sekarang istri Daud, berzina Daud, kenapa anak jinahnya yang terbunuh, gitu ya? Kenapa ya? Bentar ya. Sabar. Tapi salah. Salah tulis aku. Ini dia. Daud pantas dihukum mati karena berzina. Imamat membunuh bilangan dan tetapi Allah langsung mengampuni dosanya. Nah, sama juga seperti yang dikatakan Papa Muda L, dia kan ustadz. Katanya juga seperti itu. Para nabi itu memang diberikan spesial khusus. Spesial dia diberikan gimana ya? Dihargai ya para nabi. Itu ustadz yang bilang itu, Papa Muda L profilnya. Nah, dia seringkali mengatakan
Di dalam perjanjian lama seluruh para nabi itu dicatatkan dengan perzinahannya dan dosa-dosanya. Tetapi di dalam Al-Quran katanya seluruh para nabi itu ditutupi dosanya. Nah, itu ibaratnya dispesialiskan, diampuni. Nah itu dia kenapa Daud nggak dibunuh tetapi anak jinahnya. Nah karena di mana-mana anak dari jinah itu nggak pernah direstui, ya nggak pernah. Dapat warisan pun nggak pernah anak jinah, nggak pernah. Yang dapat warisan itu anak dari istri merdeka, anak dari istri sahnya. Nah, jadi contoh, suamiku, aku istri pertama. Yang dapat warisan kan aku. Anak jinahnya suamiku itu nggak terbilang itu tercampak itu. Nggak bisa dibawa ke depan itu. Nah, begitu juga dengan ini tadi si Daud ini. Kenapa anak jinahnya yang dihukum? Ya memang iya, namanya juga anak jinah. Nah, gak boleh itu diteruskan. Jadi itu harus dihabisi. Kalau sudah itu perintah Tuhan, kita gak bisa komentari lagi. Dan di dalam Al-Quran kalian juga dikatakan, berimanlah kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, sementara cerita tentang Daud itu tadi, itu sudah disuruh diimani, bukan disuruh dikritiki, bukan disuruh kita kenapa ya, kenapa, enggak kenapa lagi. Kalau sudah begitu dicatat, sesuai dengan sejarah, kita nggak boleh komen lagi. Dan Allah juga dalam Al-Quran mengatakan disuruh mengimaninya, berimanlah kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Nah ini sejarah para nabi ini dicatat di dalam Bible. Itu sudah harus diimani, bukan untuk dikritik lagi, bukan untuk dikomentari lagi. Tetapi Uniripa bertanya seperti itu, kenapa? Nah itulah atas kehendak Tuhan. Kalau sudah Tuhan berkehendak, tidak bisa lagi kita komentar. Makanya kenapa dibuat neraka? Kenapa coba? Kenapa diciptakan neraka? Untuk siapa neraka itu? Untuk orang-orang penyembah berhala yang mengelilingi dewa Hubal, ya, yang membuat patung dari lembu emas, terbuat dari batu. Kita sujud berkeliling-keliling di tengah-tengah patung itu, di tengah-tengah batu itu, lalu kita sujud kepada patung batu itu dan kita buat itu menjadi tempat peribadatan kita. Apa enggak dibuang kita ke neraka? Makanya diciptakan neraka. Itulah tempatnya nanti orang-orang yang seperti itu, ya, yang menduai Tuhan. Nah, jangan salah. Jangan kita bilang kejam Tuhan itu. Mana ada kejam dia? Kalau kejam dia, 1 menitnya dihancurkannya bumi ini. Tapi dia masih membiarkan bumi ini ada supaya manusia itu segera bertobat melalui firman Tuhan yang sudah dicatat di dalam firman Tuhan. Dibuat itu terang, penuntun bagimu sampai Yesus sudah datang, katanya. Jadi kalau ada seperti itu, Tuhan sudah mengatakan seperti itu, ngapain lagi aku berani untuk bertanya seperti itu? Kenapa Tuhan membunuh si Uza? Kenapa Tuhan membunuh anak-anaknya, jinahnya si Daud? Udah pastilah dibunuh. Karena zaman dahulu itu harus kudus, suci. Nah itu. Jadi yang anak-anak jinah itu nggak penting. Nah itu. Makanya kita perempuan itu harus berhati-hati. Nah jadi kalau sudah seperti itu, tindakan oleh Elohim, kita no comment gitu. Silakan. Oke ya. Jadi menurut Bu Darni, teman-teman, Daud yang berzina dengan istri orang kemudian melahirkan anak itu dilahirkan hanya untuk mati. Padahal dalam Imamat pasal 20 nomor 10, yang harus berzina itulah yang harus mati. Teman-teman dengarkan ya. Yesus adalah Tuhan yang dikatakan Tuhan yang pengasih ya. Tuhan yang menghabisi, yang membiarkan dirinya mati untuk menyelamatkan para pezina adalah Tuhan yang menghabisi anak hasil zina dan membiarkan pezinanya hidup. Ya, dengarkan baik-baik. Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan para koruptor dengan kematiannya di tiang salib, menyelamatkan para pezina, tukang cukai, pesundal, adalah Tuhan yang menghabisi anak hasil zinanya Daud di Perjanjian Lama. Ya, saya sebenarnya Bu Darni tidak bertanya kenapa Tuhan Bu Darni membunuh anak hasil zina Daud. Saya nggak nanya itu. Saya tahu alasannya untuk menyelamatkan Daud karena dia nenek moyangnya Yesus. Yang saya tanya, menurut Bu Darni secara manusiawi, Tuhan seperti ini adil nggak? Yang berzina Daud,
menikmati alat vital kelamin wanita istri orang adalah Daud, yang menanggung hukumannya anak hasil jinanya yang gak pernah minta sama bapaknya untuk dilahirkan. Tuhan mengizinkan anak ini lahir. Ternyata anak ini lahir hanya untuk dimatikan. Belum genap umurnya 1 tahun, dia tidak bisa menikmati alam semesta. Hanya karena dia lahir sebagai anak hasil zina, dia langsung dihabisi. Sementara Tuhan Budarni sekarang membiarkan banyak anak hasil zina di Amerika, di Rusia, di mana-mana hidup. Tuhan yang menghabisi anak Daud karena hasil perzinahan adalah Tuhan yang sekarang mengabaikan, membiarkan, dan bahkan mengampuni dosa para pezina yang melahirkan anak-anak zina, Budarni. Ini yang saya katakan Tuhan inkonsisten, Tuhan gak teguh sama pendiriannya. Yang saya tanya itu bukan kenapa Tuhan Budarni membunuh, karena Budarni nggak akan tahu. Emang Budarni tahu pikiran Tuhan? Yang saya tanya, menurut pikiran Budarni yang sehat, adil tidak? Suatu saat kalau Budarni berzina, lalu anak Budarni yang dibunuh oleh pemerintah untuk menghukum Budarni yang menikmati perzinahan, lalu anaknya yang menanggung. Kenapa di Kristen itu rata-rata setiap orang yang bersalah itu tidak bertanggung jawab kepada dirinya sendiri sih? Adam yang salah, anak cucunya yang menanggung. Daud yang berzina, anak haramnya yang menanggung. Giliran kalian berdosa, Tuhan kalian yang nanggung. Ya? Maka dalam hal ini yang saya tanya pandangan pribadi Budarni sebagai manusia, sebagai seorang pernah jadi ibu enggak? Apakah adil Tuhan yang menghukum seorang pria berzina dengan istri orang dengan membunuh anak hasil jinanya, sementara Tuhan itu sekarang membiarkan anak hasil jina merajalela di mana-mana? Adil enggak? Menurut Budarni, Uza dibunuh Tuhan di tempat. Padahal dia tidak sengaja, bahkan berniat baik untuk membantu supaya tabut Tuhan itu tidak tersentuh, tidak jatuh ke tanah. Dia dibunuh Tuhan. Daud menyentuh yang bukan miliknya. Jelas Imamat 20 nomor 10 dikatakan yang berzina yang harus mati. Lalu yang dihabisi adalah yang anak hasil jinanya. Budarni tahu nggak gara-gara ajaran seperti ini? Budarni tahu nggak implikasinya buat peradaban? Pernah dengar kasus nggak? Budarni lihat di Google 796 bayi di Irlandia ditemukan di septic tank. Budarni tahu nggak bayi-bayi itu bayi apa? Bayi-bayi itu adalah bayi-bayi yang diduga hasil zina, Bu. 796 bayi itu mati, nggak mungkin mati natural, Budarni. Dan dia dibuang di septic tank. Dan ini ajaran Kristen, Budarni. Oh, bukan ajaran Kristen itu. Itu di luar dari ajaran Kristen. Tapi kan Tuhan yang membunuh anak hasil zina ini kan Yesus. Kan sudah ada ajarannya, dikatakan jangan berzina. Nah, kalau sudah dikatakan jangan berzina, kalau ada yang melanggar itu nanti hukumannya setelah Yesus datang. Setelah yang hakim dihukum yang yang adil itu berzina datang. atau yang anaknya? Yang dihukum siapa? Anaknya atau yang berzina? Yang manusia. Itu Daud kan nabi. Daud raja. Gara-gara dia nabi, mentang-mentang dia nabi, kalau berzina dia... Bentar. Daud kan nabi. Loh, emangnya kalau dia nabi? Iya, raja. Kalau dia nabi, raja maka Daud, dia boleh dia raja pada saat gitu. itu. Iya, kalau dia raja dia boleh berzina gitu. Aku sekarang ya. Udah boleh aku ngomong kan? Nah, penyalahgunaan kekuasaan dan zina. Daud sebagai raja menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengambil Betsheba, istri Uria, saat suaminya sedang berperang. Nah, untuk menutupi dosanya, Daud merencanakan pembunuhan Uria yang salah satu perwira setianya. Nabi Nathan menegur Daud bahwa perbuatannya telah menghina Tuhan, ya, memandang rendah, meremehkan. Nathan menyatakan bahwa tindakan Daud telah memberikan alasan besar bagi musuh-musuh Tuhan untuk menghujat, ya. Nabi Nathan bernubuat bahwa meskipun dosa Daud telah diampuni dan ia tidak dihukum mati, anak yang dilahirkan dari Betsheba akan mati sebagai akibat langsung daripada perbuatan tersebut.
Kalau sudah seperti itu kata Tuhan, apa mau Bu Darni katakan? Mana mungkin aku lagi mau komentarin itu, komplainkan itu. Kita harus beriman kepada kitab para nabi. Kalau sudah dicatat seperti itu, nggak mungkin kita mau memberontak lagi. Anak tersebut jatuh sakit dan meninggal setelah 7 hari. Tak lama setelah Nathan menyampaikan tegurannya, meskipun Daud bertobat dengan puasa dan ratapan, anak tersebut tetap meninggal sesuai dengan firman Tuhan melalui Nathan. Diibaratkan itu anak yang seperti itu pada zaman itu ya udah haram lah, nggak kudus lagi. Makanya Tuhan itu memberikan hukuman kepada siapa? Daud melalui anak jinahnya itu. Nah, begitu dia. Jadi kalau sudah ditindakan Elohim seperti itu, apa lagi yang mau kita komentari? Kan kita disuruh untuk mengimani itu sejarah para nabi. Itu dengan jujur itu dicatatkan di sana, nggak ada dirahasiakan, gitu. Supaya kita juga jangan seperti itu. Kalaupun ada seperti itu sekarang ini berzina, pasti sengsara hidup si anak itu, nggak akan bahagia dia itu. Nah itu dia maksudnya juga, kenapa harus dibunuh itu hasil jinahnya? Karena itu tidak berkenan. Berarti Bu Darni sepakat dengan perilaku Tuhan Bu Darni membunuh anak hasil jinah. Yes. Jadi suatu saat kalau Bu Darni misalkannya melihat anak hasil jinah dibunuh bapaknya, ya kalau sudah itu keinginannya, kalau sudah itu memang perintah Tuhan, mana boleh kita lagi sangkal. Berarti nanti kalau Bu Darni ada ketemu bayi-bayi hasil jinah itu nggak perlu dihargai karena memang Tuhan nggak suka dengan anak itu. Emangnya aku Tuhan maka membunuh anak-anak jinah itu? Itu kan pekerjaan Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak tanya bukan membunuh. menindak. Saya tanya, bukan pertanyaannya bukan itu. Kalau kulihat seperti itu, kalau kulihat seperti itu, contohnya kulihat seperti itu. Paling ya kita bukan Bu tahu Darni, firman Tuhan. bukan itu. Coba Bu Darni bukan itu pertanyaannya. Saya sedang memancing human being, sisi kemanusiaan Bu Darni nih. Kan saya bilang nih, kasus di Irlandia itu adalah salah satu kasus di mana 796 bayi-bayi hasil zina itu diletakkan di septic tank. Paham nggak kenapa? Karena tidak diberikan pemakaman secara Katolik karena dianggap anak hasil zina, karena Tuhan tidak suka dengan anak hasil zina. Betul. Dan ketika anak itu ditemukan di septic tank, apakah mereka pantas mendapatkan hal seperti itu menurut Bu Darni? Kalau secara kemanusiaan sih nggak pantas, cuman secara peraturan supaya kita wanita-wanita itu supaya berjaga-jaga ke depan. Udah tahu kita seperti itu nanti kalau kita berzina. Sorry Bu Darni. Tuhan Bu Darni, Tuhan yang menulahi anak Daud selama seminggu sampai mati, adalah Tuhan yang tidak memberi hukuman kepada perempuan berzina, Pak Bu Darni. Kalau ingin menghentikan perempuan berzina, perempuannya yang dihukum bukan anaknya. Orang Bu Darni yang berzina itu adalah orang-orang yang rusak. Bagaimana mungkin orang yang berzina itu, kalau otaknya sudah rusak, lalu anak hasil zinanya dia hasilkan kembali, lalu dihukum Tuhan, dimatikan, itu adalah hukuman buat dia. Iya kalau dia merasakan kesakitan. Kalau dia santai aja, Tuhan hasil zina juga. Apakah menurut Bu Darni menghukum yang tidak bersalah atas kesalahan orang lain itu adalah keadilan Tuhan? Saya tanya Bu Darni loh, bukan tanya Tuhannya loh. Yes. Apakah menurut Bu Darni menghukum orang yang tidak melakukan kesalahan demi menyelamatkan orang yang melakukan kesalahan sebuah keadilan Tuhan? Silakan dijawab. Adil? Yes. Iya, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Adil kalau dia itu? Sudah melakukan seperti itu, aku membenarkannya. Adilkah itu? Karena aku tidak berani melawan Tuhan. Nggak berani aku melawan Tuhan. Adilkah itu? No. Adil nggak menurut Bu Darni? Adil karena sudah Tuhan bekerja. Oke, kita selesai diskusi karena definisi adil kita sudah berbeda. Ya. Izinkan saya mungkin menutup atau closing statement karena saya juga menyelamatkan orang bersalah itu sebuah keadilan. Bentar ya. Jadi menurut Ibu Darni, Tuhan yang menghukum orang yang tidak bersalah demi menyelamatkan orang bersalah itu Tuhan yang adil.
Maka Jangan kita bilang kayak bertentangan gitu. di sini. Jangan di-framing Kita lah, berbeda. Uni Rupa. Jangan di-framing. Menurut Tuhan, menghukum Saya kan tanya anak tadi. hasil zina dihukum Menurut Bu mati. Darni, enggak, saya nggak tanya menurut Itu Tuhan. benar dan Saya dibenarkan tidak tanya oleh Bu menurut Darni. Tuhan. Ibu Bilang. sayang, Ibu Darni, saya bukan, tidak jangan bertanya menurut bilang Tuhan karena saya lagi ngomong dengan Bu Darni. Dengar baik-baik. Saya ini lagi ngomong sama Ibu Darni. Saya tanya pandangan pribadi Bu Darni terkait bagaimana Tuhan Bu Darni, bukan pendapat Tuhan Bu Darni, karena Ibu Darni bukan Tuhan. Yang saya tanya itu, menurut Bu Darni, kalau Tuhan itu menghukum orang yang tidak berdosa demi menyelamatkan orang berdosa, itu apakah perbuatan adil? Bu Darni bilang adil. Ya sudah. Iya, sesuai dengan kita kehendak Tuhan itu. berbeda. Dalam pandangan saya pribadi, demi Allah, saya tidak akan pernah menyembah kepada Tuhan yang seperti ini, karena dalam pandangan Islam ini zolim. Adil itu lawannya zolim. Adil artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kau yang berdosa, kau bertanggung jawab. Makanya di dalam Islam itu dikatakan fitrahnya seluruh anak kecil itu lahirnya Islam, Muslim. Karena mereka lahir itu tidak tahu bahwa mereka tidak bisa memilih lahir dari seorang penzina atau tidak. Karena yang membuat mereka lahir dari seorang penzina adalah Tuhan itu sendiri. Maka mereka tidak membawa dosa sama sekali. Tapi nanti yang membuat mereka berdosa adalah lingkungannya, orang tuanya. Maka nanti mereka yang akan memfilter dengan kognitif yang Allah berikan kepadanya. Itu kenapa anak balik itu tidak dihukum, belum balik. Tapi di Kristen, ketika ada seorang anak hasil perzinahan, haram di mata Tuhan dia, maka Tuhan akan membuatnya menjadi sakit sampai mati. Itu adil. Jadi peristiwa yang kita saksikan di Irlandia yang mencengangkan 790 anak meninggal di septic tank itu bagi orang Kristen itu biasa. Bagi kita itu miris. Menghentikan orang berzina bukan dengan menghukum anak hasil zinanya, justru itu memfasilitasi mereka berzina. Kenapa? Mereka masih hidup untuk berzina. Yang mati adalah anak hasil zinanya. Tidak semua orang suka, tidak semua orang bersedih ketika anaknya dihukum. Enggak, banyak orang psikopat. Ya. Dan terima kasih Bu Darni diskusinya. Saya sudah mendapatkan poin penjelasan Bu Darni. Bu Darni memang tidak membantah sama sekali dan bahkan mengakui bahwa itu termasuk keadilan Tuhan. Saya apresiasi Bu Darni yang berusaha jujur. Ya, tapi kembali lagi Bu Darni gak bisa disalahkan juga teman-teman karena kitabnya memang begitu. Ya. Oke, buat teman-teman yang di YouTube minta maaf kalau tadi putus-putus. Insya Allah kalian akan lihat video lengkapnya tanpa putus-putus, tanpa jeda itu di Uniriva MOW rilis besok insya Allah. Ya. Oke Bu Darni, silakan closing statementnya. Terima kasih banyak diskusi sama Bu Darni ya. Semoga Bu Darni sehat-sehat. Silakan closing statementnya. Ya, baik.